Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan pemahaman capaian pembelajaran yang telah didapat. Ya. Berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI, ya, di halaman 10. Kalau kita lihat, di halaman 15, mohon maaf, di halaman 15 ya, kita dapatkan bahwa setelah pendidik mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam suatu fase, maka dalam tahap selanjutnya adalah bagaimana pendidik mengolah ide tersebut menggunakan kata-kata kunci yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Nah, di dalam tujuan pembelajaran yang dikembangkan ya oleh pendidik, penulisan tujuan pembelajaran itu sebaiknya memuat dua komponen yang utama. Komponen yang pertama adalah kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen lingkup materi. Nah, komponen ini berupa konten atau konsep yang utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Nah, ini adalah dua komponen utama yang diharuskan ada dalam sebuah tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di dalam mengembangkan tujuan pembelajaran, kita kenal pada taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Cradwell. Itu ada 6 level kemampuan. Yang pertama, level 1 adalah mengingat. Kemudian level 2 adalah memahami, bagaimana peserta didik memahami konsep. Kemudian level 3 adalah mengaplikasikan. Level 4 yaitu menganalisis, level 5 mengevaluasi, dan level 6 terakhir itu menciptakan. Itu kalau dari Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Cradwell. Kemudian Ibu ada lagi taksonomi yang dikembangkan oleh Tegi dan Wiggins ya pada tahun 2005. Mereka menyampaikan bahwa pemahaman itu terdiri dari yang pertama, kemampuan penjelasan, yaitu mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri. Kemudian kemampuan dalam menginterpretasi, menerjemahkan cerita, karya seni atau situasi. Kemudian juga kemampuan yang ketiga adalah aplikasi, yaitu dalam penggunaan pengetahuan, keterampilan dan pemahamannya ke dalam suatu situasi yang nyata atau sebuah simulasi. Kemudian kemampuan yang keempat adalah perspektif, bagaimana kemampuan melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi. Kemudian kemampuan yang keempat adalah empati, yaitu menaruh diri di posisi orang lain sehingga bisa merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya. Yang terakhir adalah bagaimana kemampuan pengenalan diri atau refleksi diri, yaitu kemampuan dalam memahami diri sendiri yang menjadikan sebuah kekuatan atau area yang dikembangkan serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa taksonomi yang dikembangkan oleh Marzano ya. Di sana terdiri dari beberapa tingkatan ya. Ada 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu mengenali dan mengingat kembali ya. Jadi informasinya diingat kembali, mengidentifikasi sebuah informasi secara umum. Jadi ini termasuk ke dalam kemampuan tingkat 1. Kemudian yang kedua, kemampuan pemahaman, yaitu proses pemahaman dalam sistem kognisi yang berfungsi untuk mengidentifikasi atribut atau karakteristik utama dalam pengetahuan. Nah,
Yang ketiga, tingkat ketiga yaitu analisis. Bagaimana analisis taksonomi baru ini, yang menurut Marzano tadi, melibatkan perluasan pengetahuan yang lebih logis atau masuk akal, sehingga analisis ini bukan hanya mengidentifikasi suatu karakteristik, tetapi analisis juga mencakup generasi informasi yang baru yang belum diproses oleh seseorang. Kemudian yang tingkat keempat yaitu pemanfaatan pengetahuan. Jadi proses pemanfaatan pengetahuan yang digunakan oleh seseorang yang ingin menyelesaikan tugas tertentu. Yang tingkat yang kelima yaitu metakognisi, yaitu sistem yang berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan mengatur fungsi dari semua jenis pemikiran lainnya. Yang terakhir, yang menurut Marzano ini adalah tingkat keenam yaitu sistem diri. Sistem diri ini menentukan apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tugasnya. Nah, Bapak Ibu, itu terkait dengan kemudian di dalam memilih atau memiliki alternatif untuk merumuskan tujuan pembelajaran, kita diberikan beberapa alternatif ya. Di sini ada 3 alternatif di dalam kita sebagai guru dalam memilih dalam merumuskan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu alternatif yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran yang sudah kita pahami, lalu kita lihat ya kata-kata kuncinya dalam capaian pembelajaran itu, baik dari kata kerja ataupun dari konten dari sisi materi, maka langsung dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Itu alternatif yang pertama. Kemudian alternatif yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Jadi dianalisis lingkup materi dan kompetensinya yang ada pada capaian pembelajaran. Dan yang terakhir, yang alternatif ketiga yaitu tujuan pembelajaran dirumuskan secara lintas elemen capaian pembelajaran. Jadi elemen pembelajaran yang satu dan lainnya bisa dibuat menjadi satu kesatuan dalam satu tujuan pembelajaran. Demikian Bapak dan Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.